Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka baru saja terbangun dari tidurnya dan mendapati keramaian di penginapannya. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tampak di sana sudah berdiri beberapa orang yang berseragam prajurit kerajaan. Buru-buru dia berlindung di balik pintu untuk menghindari penglihatan mereka. Sementara itu, Ki Bauk tanpa duduk berdampingan dengan istrinya. Seluruh tubuh mereka bergetar dan wajahnya pucat pasi. Sedangkan di depan suami istri itu berdiri dua orang laki-laki yang berusia setengah baya dengan pakaian indah. Jelas kalau mereka adalah para pembesar kerajaan Bumi Loka. Ampun Gusti, hamba benar-benar tidak tahu di mana Dewi Puspita berada. Hamba memang mendengar kalau padepokan ayahnya sudah hancur digempur oleh para perampok. Tapi hamba tidak tahu kalau... Bohong! Bentak seorang yang berpakaian panglima perang. Ampun Gusti Panglima, hamba tidak bohong, hamba berani sumpah, kata Ki Bauk mencoba meyakinkan. Dengar Ki Bauk, kini keselamatan seluruh keluarga Gusti Prabu dan semua rakyat kerajaan Bumi Loka ada di tangan keponakanmu itu. Nyai Lumping menginginkannya karena dia telah berani melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama mendiang Gusti Prabu Srawijaya. Jadi Dewi Puspita harus benar bertanggung jawab. Keras dan tegas kata-kata Panglima Rupadi. Tapi hamba benar-benar tidak tahu Gusti. Hamba hanyalah seorang pedagang. Hamba tidak pernah mencampuri urusan Kakang Pulut. Kalau Dewi Puspita ada di sini, pasti sudah hamba serahkan. Sungguh Gusti, kata Ki Bauk menghibah. Apakah kata-katamu bisa dipercaya Ki Bauk? Dingin suara Pati Adareja. Hamba bersedia dipancung jika berdusta Gusti Pati, saut Ki Bauk. Pati Adareja dan Panglima Rupadi berpandangan sejenak, lalu mereka kembali melangkah meninggalkan kedai itu. Sementara para prajurit segera mengikutinya dari belakang. Untuk beberapa saat Ki Bauk masih duduk berlutut di lantai, sedangkan istrinya sudah tidak mampu lagi bersuara. Seluruh tubuhnya tampak bergetar hebat dengan keringat mengucur deras membasahi bajunya. Sementara Bayu yang sejak tadi menguping pembicaraan itu perlahan-lahan keluar setelah Pati Adareja dan Panglima Rupadi serta beberapa prajurit jauh meninggalkan kedai Ki Bauk ini. Dia jadi heran dengan semua pembicaraan yang didengarnya barusan. Semalam dia baru saja berbicara panjang lebar dengan Dewi Puspita, tapi kini laki-laki tua itu sampai berani bersumpah dan merelakan lehernya dipancung demi keselamatan Dewi Puspita. Ki, pelan suara Bayu. Ki Bauk serentak. Tuan sudah bangun. Dengan tergopoh-gopoh, Ki Bauk berdiri. Sejenak dia membantu istrinya untuk bangkit, kemudian menuntun wanita itu ke belakang melewati Bayu. Tak lama kemudian, Ki Bauk sudah keluar lagi dengan tergesa-gesa. Tampak bibirnya menyunggingkan senyum, tapi Bayu melihatnya sebagai senyum yang dipaksakan. Maaf, kami terlambat menyiapkan makan pagi, kata Ki Bauk.
Tidak apa, Ki, saut Bayu tersenyum. Siapa mereka tadi, Ki? Ki Bauk tidak segera menjawab. Dia tampak kebingungan untuk menjawab pertanyaan pendekar Pulau Neraka itu. Sinar matanya tidak dapat lagi menyembunyikan kegelisahan. Sedangkan Bayu hanya tersenyum dan segera mengajak Ki Bauk duduk di balai-balai bambu dekat jendela. Sekilas tadi, aku mendengar percakapanmu dengan orang-orang itu. Apakah mereka Pati Arda Reja dan Panglima Rupadi? Lembut suara Bayu terdengar. Ki Bauk tidak menyaut, tapi kepalanya mengangguk juga. Aku seharusnya memang tidak mencampuri urusanmu, Ki, tapi tidak ada salahnya jika kau mempercayaiku. Siapa tahu aku bisa membantu mengatasi persoalanmu. Masih tetap lembut suara Bayu. Tuhan, tercekat suara Ki Bauk. Dia masih bingung harus berkata apa. Persoalan yang tengah dihadapinya bukanlah persoalan biasa. Masalah itu menyangkut nyawa dan keutuhan kerajaan Bumi Loka. Rasanya berat jika dia harus memasukkan pemuda yang begitu baik padanya itu. Ki Bauk memang bukan seorang tokoh rimba persilatan. Dari dulu, dia hidup dari hasil membuka kedai dan rumah penginapan. Dan dia tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya pemuda yang kini tengah berada di hadapannya. Aku seorang pengembara, Ki. Aku sudah biasa menghadapi segala macam persoalan. Dan aku tidak akan bisa tinggal diam melihat seseorang menderita dalam tekanan berat. Kau bersedia mengatakan padaku, kan? Percayalah, Ki, aku pasti akan membantu mengatasinya. Desak Bayu tetap lembut. Ini bukan persoalan biasa, Tuan, kata Ki Bauk setelah cukup lama berpikir. Katakan saja, Ki, jangan ragu-ragu, desak Bayu. Kau pasti pernah mendengar nama Nyai Lumping, kata Ki Bauk pelan. Ya, saut Bayu Anggara hasal saja. Dia seorang wanita penyihir yang jahat dan kejam. Dia tinggal di puncak Gunung Tangkar. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah lagi membuat bencana di sini. Tapi beberapa hari ini dia kembali menghancurkan beberapa desa dan membunuh banyak orang yang tidak berdosa. Semua itu terjadi akibat dari kecerobohan beberapa orang. Mereka telah melanggar perjanjian yang telah disepakati antara Nyai Lumping dan mendiang Gusti Prabu Swarajaya. Perjanjian itu berisi untuk tidak saling mengganggu dan melanggar wilayah masing-masing. Dan jika hal itu sampai dilanggar, maka bencana besar akan segera menimpa seluruh wilayah kerajaan Bumi Loka. Ki Bauk mulai menceritakan. Lalu, kenapa Pati Arda Reja dan Panglima Rupadi mencari Dewi Puspita? Tanya Bayu memancing. Dewi Puspita itu adalah keponakanku. Dia ikut ayahnya dan murid-muridnya ke Gunung Tangkar untuk mendatangi Nyai Lumping. Akhirnya, semuanya hancur binasa dan hanya Dewi Puspita yang bisa meloloskan diri. Dan kini Nyai Lumping menginginkan nyawa gadis itu. Dia memberi jangka waktu selama 7 hari. Dan sekarang sudah berjalan 3 hari dari waktu yang diberikan. Kalau sampai Dewi Puspita tidak segera diserahkan, maka seluruh kerajaan Bumi Loka akan dihancurkan dengan kekuatan sihirnya yang dahsyat. Kenapa Ki Pulut ingin membinasakan Nyai Lumping? Gumam Bayu seperti bertanya pada dirinya sendiri. Kakang Pulut telah mendapat perintah dari Gusti Prabu Indrajaya, saut Ki Bauk. Loh, kok aneh? Kalau raja sendiri yang memerintahkan, lalu kenapa sekarang dia juga memerintahkan para pembesar kerajaan untuk mencari Dewi Puspita? Itulah yang membuatku tidak habis pikir, Tuan. Padahal sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Tapi anehnya, Pati Arda Reja dan Panglima Rupadi sudah mengetahuinya. Sedangkan sampai saat ini Dewi Puspita tidak ketahuan di mana adanya. Kata-kata Ki Bauk bernada mengeluh. Jadi, kau sendiri juga tidak tahu di mana Dewi Puspita berada?
Tanya Bayu terperanjat. Sejak peristiwa itu, aku tidak pernah lagi melihat keponakanku itu. Untuk beberapa saat, Bayu terdiam tercenung. Rasanya mustahil kalau laki-laki tua itu tidak mengetahui kehadiran Dewi Puspita semalam. Kini Bayu merasakan bahwa persoalan yang sedang dihadapinya semakin bertambah rumit dan membingungkan. Dan sepertinya masing-masing orang saling menutup diri tidak mau terlibat dengan persoalan ini. Bayu bisa merasakan adanya nada lain pada suara Ki Bau. Keterangannya memang tidak jauh berbeda dengan cerita Dewi Puspita maupun yang dia dengar dari percakapan dua pembesar kerajaan di kedai ini. Namun ada suara Ki Bau seperti menyembunyikan sesuatu yang dirahasiakan. Apa gerangan yang melandasi Ki Bau seperti menyembunyikan sesuatu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.